aku Tuhan di hadapan-Mu. Ya, senantiasa merindukan hadirat-Mu, dan kami merindukan jamaah berbicara kepada kami untuk menuntun langkah hidup kami, menunjukkan kebenaran, untuk membersihkan sikap hati kami, untuk kami boleh selalu setur dan segala bagian diberi Tuhan. Berbicara kepada kami dan pertolongan kami. Kami siap untuk menyambut kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan untuk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Shalom. Suara Indonesia sampai ke habis dia. Suaranya habis dia. Harus semangat sekali untuk memuji Tuhan. Memang di dalam kita itu selalu harus ada semangat sampai suara habis jangan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang motivasi ya. Kita akan belajar tentang motivasi, dan ini sangat penting dalam diri kita, bahwa apa sih hidup kita itu selalu tidak akan terlepas dengan namanya motivasi. Apapun yang kita kerjakan, tindakan apapun, baik itu secara rohani ataupun di dalam pekerjaan di dunia sekuler, di dunia apapun, selalu tidak akan terlepas dengan namanya motivasi. Dan motivasi ini harus selaras dengan tindakan kita. Orang yang berintegritas adalah motivasi di hati dengan tindakan itu sama. Jadi punya gambaran. Tetapi kadang-kadang kita orang berbicara manis, tetapi hatinya, motivasinya berbeda. Maka perlu kita benahi yang sudah kita akan belajar, dan belum selalu kita sendiri sikap hati kita sehingga motivasi kita ini benar. Nah, kebenaran motivasi kita itu benar atau tidak, itu sebenarnya kita punya standar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara motivasi yang benar seperti apa, maka kacanya atau pencermin diri kita adalah firman. Kalau motivasi kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu keliru. Tapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah benar. Dan hidup kita itu akan selalu dituntun oleh kebenaran. Hidup kita akan selalu dituntun dan ditunjukkan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu harus menguasai hidup kita. Nah saudara, apa itu motivasi? Ketika kita berbicara motivasi, motivasi itu adalah, saya mencoba mengambil dari kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu. Dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu berbicara tentang dorongan yang timbul dari diri kita, sadar atau tidak sadar. Sehingga setiap orang itu punya motivasi. Maka tadi katakan, setiap tindakan kita selalu didasari oleh motivasi. Apa motivasinya? Oleh karena itulah Tuhan ingin selalu melihat apa sikap hatimu ketika engkau menyembah Tuhan. Banyak orang mungkin di gereja kita melihat dengan kacamata kita sebagai manusia, karena kita terbatas tidak bisa melihat ke dalam hati, maka kita hanya sekedar melihat apa yang kita lihat, kacamata kita, mata jasmani kita. Nah, ketika kita melihat secara kacamata kita atau mata jasmani kita, maka kita akan berbicara selalu benar dan salah. Kita akan berbicara tentang logik atau tidak logik. Kita akan berbicara sesuatu yang apa? Yang kelihatan oleh mata. Tetapi mari kita kembali ke sikap hati kita. Di Tuhan tahu kedalaman hati kita, sehingga kita bisa mungkin memanipulasi orang, seseorang dengan sikap kita, perkataan kita. Tetapi Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Oleh karena itulah, mari kita kembali sebelum kita terlanjur jauh, mari kita kembali pada motivasi kita. Apa motivasi kita? Sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Karena apa tujuan itu? Beberapa bulan yang lalu, saudara, ada seorang suami istri datang ke doa pagi. Itu dulu pernah datang dari gereja mana saya nggak tahu. Dia datang, kemudian setelah berkali datang, kemudian hilang. Berapa bulan yang lalu datang.
Jadi kami dari ngobrol, kemudian dia nunggu, kemudian pengen bicara dengan saya. Bahkan kamu bicara, oh ya ada apa? Ketika dia kebiasaan ngobrol-ngobrol, kemudian dia gini, Pak, saya pinjam uang. Kalau saya pinjam, nanti saya jadi jemaat di sini. Saya kata dalam hati apa yang diinginkan dia menjadi jemaat? Motifnya adalah kalau aku pinjam uang. Kalau aku tidak pinjam uang, aku tidak jadi jemaat. Saya dalam hati ke gereja itu kamu motivasimu salah. Kalau aku kasih dan kamu motifnya ke gereja itu menjadi jemaat sini karena supaya mendapatkan uang itu pinjaman itu keliru. Saya katakan, pas kebetulan memang saya tidak ada. Saya maaf, tidak bisa. Dan dalam hati saya tidak membutuhkan jemaat yang hanya sekedar suka utang. Kalau saya punya uang, saya kasih lebih baik daripada utang. Karena ketika utang, kita itu susah. Mungkin ibu bapak mengalami ya, saudara mengalami ngutangi, nanti kalau nanti susah. Kalau kita nanti lebih dalam aja utang. Apalagi saya posisi mau nanti orang gembala nggak tahu saya kasihnya di mana sih, saya lagi kurang kok ditagih, ya serba salah saya. Saya lebih baik kadang-kadang saya katakan pada istri ada beberapa orang ini bisa ada yang kasihkan aja, nggak usah utang. Kalau ada kasihkan, nggak usah utang. Karena ketika utang janji membayar, kalau nggak pada kita punya pikiran kapan dia bayar. Ini ada ini perlu ya, pasti kita ada pikiran kapan bayar. Tapi kalau kita memberi sudah, kita tidak berpikir kapan bayar sudah. Jadi setelah dia sedang ada, kemudian dia mungkin pinjam sama seseorang ya kan, saya sebut namanya, sampai satu pagi ini tidak pernah muncul lagi saudara. Nah saudara, jadi apa? Ada orang itu beribadah, berjemaat itu ada motif yang berbeda, yang kita apakah kita tidak dalam isi hatinya, tapi Tuhan tahu. Kehidupannya ini berdampak. Kalau motivasi tidak benar, dia dapat Tuhan tahu. Dan hidupnya tidak pernah berubah kalau manusia salah. Hidup selalu berputar-putar dalam persoalan demi persoalan. Oleh karena itu kan buku pujian itu mengatakan selidiki aku. Ini yang terjadi saudara. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 ayat sampai 29 katakan begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Begitu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadanya. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa kami dengan meterainya. Saudara perhatikan, nanti ada tanya. Jawab, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda Yesus sang Mesias itu apa tanda? Sudah dibuktikan di dalam kitab para nabi. Di dalam nubuatan-nubuatan sudah dinubuatkan tentang siapa Yesus. Yesus juru selamat Mesias itu sudah ada semua. Dan mereka percaya Yesus. Tetapi mereka percaya Yesus itu bukan dia sebagai nabi ataupun Mesias, tetapi karena apa? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi murid-murid itu mengirim Yesus kemanapun, dia menyeberang ke danau, dia ikut semuanya. Dia bukan karena mengenal Yesus secara pribadi, yaitu tanda-tanda Yesus yang dinubuatkan oleh kitab para nabi, tetapi karena apa? Ketika dia ikut Tuhan Yesus, tidak akan bingung kelaparan. Musisa 2 roti 5 ikan terjadi. Orang buta melihat, kira-kira gitu. Jadi apa? Mereka mengiring Tuhan kemanapun Yesus pergi, itu karena apa? Aku gak bingung lapar, selalu ada makanan dan minuman. Dan banyak murid-murid
membuktikan demikian, orang-orang ikut. Maka Yesus katakan, mengikut aku bukan karena kamu percaya tanda-tanda yang telah dinyatakan diperbuat oleh Yesus, tapi apa? Karena kamu merasa hidupmu merasa nyaman dan tenang, tercukupi semuanya. Sehingga kamu ikut Tuhan. Bukan untuk mengenal pribadi Yesus, tetapi karena pertolongan Yesus. Maka firman Tuhan katakan saja, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepada. Yesus berkata mereka, kamu mencari makanan jasmani untuk mengenyangkan, tapi besok kamu lapar lagi. Kamu tidak mencari itu, tetapi kamu tidak mencari makanan yang kekal. Ketika engkau makan bersekutu dengan Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan tetapi pengikut orang-orang pengikut Tuhan Yesus masih berpikir secara kacamata dunia. Yang penting perlu kenyang. Berapa? Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kami percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus ingin memutar satu paradigma mindset daripada para orang-orang yang mengikut Dia. Engkau mengikut aku karena kau ingin makanan kenyang. Karena selama engkau mengikut aku, engkau tidak akan pernah kelaparan. Yesus, ketika mereka lapar, dia mendengar Yesus memikirkan tentang kebutuhan hidupnya, makanan dan minuman. Maka mujizat demi mujizat terjadi. Mereka menabur jala ikan kepada ahli banyak. Mereka melakukan apa? Mereka cukupkan. Tetapi pengenalan tentang makanan yang kekal pribadi Yesus mereka mendapatkan. Sampai pada akhirnya kita membaca kisah itu nanti sampai Yesus itu menunjukkan pribadinya ketika dia disalib mati hari ketiga pagi, kemudian dia menunjukkan ke murid-murid, kemudian dia terangkat ke surga, Roh Kudus itu barulah terjadi suatu kegerakan yang luar biasa. Para murid pengikut itu mulai mengenal secara pribadi siapa Yesus itu, berubah semuanya ketika mereka dijamah dan memiliki pengenalan secara pribadi. Dia dicerminkan hatinya. Selama ini sebelum Yesus naik ke surga, mereka hanya melihat, hanya berpikir, aku dapat apa ikut Tuhan, aku dapat apa, aku menjadi orang Kristen dapat apa, aku jadi jemaat, berjemaat di Kaliasih, aku dapat apa. Mungkin kita itu berpikir, kita dalam pemikiran kita tidak berpikir bagaimana aku bertumbuh di dalam iman. Bagaimana kita membangun diri kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun diri kita supaya iman kita bertumbuh dan berkualitas dan sampai berbuah. Untuk kita bisa berbuah harus memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Dan ini yang harus menjadi pemikiran kita. Dan ini menjadi saudara realitas kehidupan murid-muridnya. Yesus tahu banyak orang mengikutinya bukan karena mau mengenal Dia, tetapi karena berharap hidupnya lebih mudah. Ingin roti ada, ingin minum ada, mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semuanya. Orang mereka hanya melihat apa yang terjadi. Wah, luar biasa hebat ya, Yesus itu hebat bisa ini. Tetapi dia tidak percaya, belum menerima Yesus. Selalu ada jalan keluar yang cepat. Kita selalu berpikir, ketika aku mengikut Tuhan, selalu ada jalan keluar. Dan itu memang terjadi, saudara. Ketika saya pertama kali menjadi orang Kristus, mengikut Kristus, saya merasakan begitu luar biasa. Ketika aku membutuhkan sesuatu, Tuhan ada sediakan. Ketika aku berdoa, Tuhan jawab langsung, saudara. Itu terjadi dan saya pikir enak jadi orang Kristen. Tetapi lama-kelamaan kita berpikir kembali, kok sekarang hidupku gak seperti dulu ya? Dulu doaku cepat dijawab, sekarang kan? Saudara,
Ketika saya merenungkan hal itu, saya mendapatkan satu jawaban. Dan dulu kan kamu masih anak-anak secara rohani. Ketika kamu anak-anak kan teman papa kan, uang, duit, kasih langsung kan? Sepatu susah, langsung dikasih. Anak-anak selalu berbicara, minta. Dan bapak kita masih memandang kita masih anak belum bisa bekerja, belum bisa berkarya, maka bapak di surga tahu kebutuhan kita dan dia ingin memelihara kita. Tetapi ketika saya mulai mengiring Tuhan berapa lama, dan mungkin Tuhan menganggap saya sudah mulai bertumbuh, doaku kok gak dijawab-jawab kadang. Aku minta gak dijawab, malah dapatnya begini. Aku minta begini, apa ini berdoa seperti ini, gak dijawab. Seperti jawaban itu lama sekali. Bahkan kadang-kadang kita merasa Tuhan itu ada gak sih? Disitulah bedanya anak-anak dengan dewasa. Orang dewasa, Tuhan ketika memandang kita dewasa, Tuhan tidak selalu memberikan jawaban, selalu memberi apa keinginan kita. Tapi kita diajar Tuhan untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Yaitu bukan kita lagi tangannya begini, minta, tapi tangan kita dibalik. Memberi. Di sini sudah mulai dewasa banyak. Dulu kalian mungkin sambung. Dia kan gitu. Sekarang sudah kerja, sudah punya istri. Sekarang gantian kalau bukan sambung, tapi ini berjajan. Nah kan mulai dibalik, bukan tangannya begitu, memberi, ya kan? Sudah kan? Sudah dewasa. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan memandang kita dewasa. Tuhan tidak melihat apa? Selalu jawab doa kita selalu dijawab Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang harus kita kerjakan. Bagian kita kerjakan. Itu memberi kita bagian kita harus berkarya. Ketika saya berpikir di dalam menjalani ya setelah pasca operasi, saya berpikir saya harus berolahraga. Aku harus berlatih dan berlatih. Nah, ketika saya berlatih capek. Kadang-kadang badan saya ini rasanya seperti sakit semua dan ngalur saudara. Terlalu berlebih, badannya langsung demam, sakit semua. Tidak ada kata yang lebih, maka saya dulu pada saya katakan hidup soal semangat, saya punya semangat. Tapi yang kedua itu penguasaan diri. Nah, saya nggak menguasai diri saya. Saking asiknya berlatih untuk cepat ini berlebih. Sakit badanku demam dan badanku sakit semua. Tetapi ketika saya merenungkan karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya mengalami satu penyakit, yaitu di tulang belakang saya, dan Tuhan memakai orang-orang sehingga saya ditemukan sumbernya penyakitnya ini, ya kan? Selama ini saya mengobati salah diagnosanya, permasalahannya di endonya. Tapi ketika dikasih kesempatan Tuhan dan dengan jalannya Tuhan, saya akhirnya jalani tuntun sampai akhirnya foto, MRI, di konsul dokter segala macam, akhirnya ditemukan penyakit bukan di tendon. Tendon ini adalah dampak. Persoalan utama adalah di tulang harus diobati, dan Tuhan temukan dengan dokter, dan sampai Tuhan akhirnya tuntun sampai akhirnya dokter kemudian operasi. Saya begitu besar karya Tuhan dalam hidup saya, sehingga Tuhan memakai dokter dengan keahlian untuk mengoperasi. Tidak bagian saya untuk saya harus berlatih untuk supaya saya punya, jadi ada kolaborasi. Karya Tuhan memakai dokter dan ada bagian yang harus saya kerjakan. Selebihnya ada di dalam kedalaman Tuhan yang berkarya. Kemarin saya coba iseng-iseng ada di grup sebelah, di grup WA, di grup sebelah ramai saudara di grup sebelah. Mungkin saudara tahu lah, di grup sebelah itu ada orang yang sudah lama keluar, kemudian masuk lagi di grup itu. Ternyata memberi penjelasan tentang apa? Hidup di tangan Tuhan, ya kan? Itu kan hidup tangan Tuhan. Setelah menjelaskan data semua, akhirnya keluar lagi langsung. Ini saya ingin menjelaskan itu baik itu lewat tulisan dengan ataupun dengan suara. Setelah penjelasan itu akhirnya keluar lagi. Saudara,
kita ini ingin memaksakan pendapat kita, saudara. Saya tidak menyalahkan sana ada kita. Seperti kita melihat karya Tuhan itu dalam cerita tentang sahabat saya. Kita itu memandang dari sudut mana? Seperti kota. Kita memandang dari sisi kanan, kiri, atas, depan, atau belakang. Dari peristiwa yang cerita tadi apa yang tentang mati itu di tangan Tuhan, di tangan saya, dia memandang dari subjeknya dia, yaitu manusia. Karena dia memandang pemahamannya dia sebagai sisi manusianya, gitu kan, rasionalitas. Tetapi dia tidak melihat ada satu spektrum yang lebih luas bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup kita. Ada orang memandang dari sisi Allah, ada orang memandang dari sisi yang lain. Tetapi mari kita belajar untuk apa? Itu pentingnya kita tuh belajar memahami segala sesuatu dari perspektif yang berbeda-beda. Sehingga ada satu keutuhan. Orang ini memandang dari sudut apa? Aku manusia. Subjeknya dari sisi manusia. Manusia kalau ingin mati di tangan kita, tentu tangan manusia. Karena apa? Manusia bisa membunuh diri sendiri, makan dengan sembarangan bisa. Tetapi kembali kalau Tuhan tidak berkehendak untuk mati, tidak akan terjadi. Tapi manusia bisa mengambil keputusan. Aku mau melakukan apa? Membunuh apa? Mengakhiri hidupku sendiri, itu tangan saya. Tetapi jika dalam Tuhan bisa berkarya. Kamu usahamu apapun, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Dari perspektif yang berbeda. Nah, saudara, Yesus tahu murid-murid mereka mengikut Tuhan. Perspektifnya adalah aku ikut Tuhan, kenyang. Aku ikut Tuhan, mujizat dinyatakan. Aku ikut Tuhan, semuanya mendapatkan apa? Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Padahal Tuhan melihat karena kamu belum dewasa. Ketika engkau dewasa, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi Tuhan memberikan ketika engkau mengikut Tuhan bukan berdasarkan yang penting aku melo, tetapi Tuhan mengingat ada satu ketulusan hati ketika kita mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan dari hati yang tulus, bukan berdasarkan aku dapat apa ya. Aku ke gereja dapat apa ya? Aku dapat enggak, tetapi benar-benar aku tuh ikut Tuhan itu terus. Baik itu di dalam doa itu terjemahkan di dalam apa? Dapat ditunjukkan lewat apa? Segala aspek kehidupan. Doa juga. Orang yang dewasa secara rohani, doa itu tidak selalu meminta untuk diriku. Tuhan, seperti orang yang lapar dengan Tuhan, aku butuh makanan, minuman itu enggak. Tapi beliau akan berdoa seperti untuk saudara-saudara yang tidak memikirkan diri sendiri. Karena percaya Tuhan, aku sudah kenal Tuhan, Tuhan tak aku tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku sampai kelaparan. Karena aku percaya janji Tuhan, aku kenal Tuhan, bukan karena perbuatannya Tuhan, tapi aku kenal pribadinya Tuhan. Jadi aku nggak ingin. Maka doa itulah disebut dengan pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu berdoa bukan untuk diriku, tapi untuk jiwa-jiwa. Dia berdoa untuk pekerjaan Tuhan, dia berdoa untuk saudara-saudara yang lain, dia berdoa untuk anak-anaknya, dia berdoa untuk suaminya, dia berdoa untuk istrinya, dia berdoa untuk saudara-saudaranya, dia berdoa untuk jiwa-jiwa, dia berdoa untuk bangsa dan negara, dia berdoa untuk apa? Untuk pekabaran ini, dia berdoa untuk semuanya, tapi bukan untuk aku. Karena aku percaya, aku kenal Tuhan, setiap janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Bukan percaya karena perbuatannya, tapi percaya karena aku kenal Tuhan. Yesus, dia janjinya selalu tergenapi. Jadi tidak memikirkan untuk diriku, tapi untuk jiwa-jiwa dan orang lain. Itu orang yang dewasa. Bukan meminta Tuhan, aku minta ini, apa salah? Tidak. Tapi apa? Kita kan lebih meminta orang lain. Tuhan tahu kebutuhanku. Gak usah kita minta, kalau Tuhan tahu kamu udah waktunya dapat rumah, Tuhan akan
Gak usah kita minta. Kalau memang kita sudah waktunya Tuhan kasih perlu mobil, Tuhan akan kasih mobil. Kalau Tuhan mengingat kita butuh sepeda motor, Tuhan akan kasih sepeda motor. Kalau Tuhan kasih, Tuhan akan tahu sesuatu dari kebutuhan kita tidak akan pernah butuh progres. Karena apa? Yang aku butuhkan Tuhan tahu, dan Tuhan tahu yang dibutuhkan saya, dan Tuhan pasti akan memberi yang terbaik untuk saya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Untuk apa? Ayo, bukan seperti orang-orang yang mengikuti Tuhan, tetapi mari kita belajar. Kita perlu belajar, saudara. Seperti apa janji Tuhan. Di dalam 1 Petrus ayat 5 sampai 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita wis kamu gak usah meninggikan diri, gak usah kamu mempromosikan dirimu. Yang penting kamu di hadapan Tuhan itu bodoh di hadapan Tuhan. Bodoh di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan kamu bodoh. Artinya apa? Kamu rendah diri, rendah dirimu. Gak usah merasa lebih hebat, gak usah merasa minteri, gak merasa kita lebih pintar dengan ini. Wis kita dengan Tuhan itu rendah. Di dalam bahasa yang lain, di dalam Matius pasal 5 itu dikatakan dengan berbahagialah orang yang miskin. Itu kita merendahkan berharap penuh pada Tuhan. Maka gak usah kamu mempromosikan dirimu. Pada waktunya kamu akan ditinggikan. Pada waktunya sudah. Jadi bukan kamu kejar karirnya, kejarlah perkenanan Tuhan. Bukan buahnya, bukan apa perbuatan Tuhan, tetapi kamu kejarlah perkenanan Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan, maka pada waktunya engkau akan dipromosikan. Pada waktunya engkau akan ditinggikan. Pada waktunya ada jalan keluar. Pada waktunya engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Sudah, Tuhan selalu berjanji, Tuhan selalu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita jangan mengejar. Sudah, lakukan bagian kita yang terbaik. Lakukan sudah, lakukan. Sebenarnya cerita. Saya masih dalam proses pemulihan untuk pasca operasi. Saya lakukan. Tuhan sudah pakai dokter dengan bagian dokter mengerjakan keahliannya, dan saya lakukan bagian saya dengan yang saya harus kerjakan. Nanti ada bagian yang Tuhan kerjakan. Jadi kita ada kolaborasi. Jangan kita selalu minta Tuhan. Terus pokoknya kita bersama-sama Tuhan. Kita nggak apa-apa. Ya. Bagian kita. Waktunya kita kerja. Waktunya kita kita belajar sekolah. Namanya kita sebagai siswa atau mahasiswi. Tugas kita adalah belajar. Jangan kita tidak mau belajar. Itu namanya mencobai. Belajar. Kita sudah waktunya dari ini, ayo apa yang harus kita kerjakan? Ada bagian kita harus kerjakan, dan apa yang harus kita kerjakan hanya Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan satu ide-ide untuk kita. Ketika kita pegang perkenanan Tuhan pribadi Yesus, maka Roh Kudus itu akan mengalirkan ide-ide kreatif pada kita. Tuhan akan menuntun langkah hidup kita sampai kita mendapatkan jawaban janji Tuhan. Percayalah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 8 kata juga demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dia akan melihat Allah kalau kita suci. Maka kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, jaga hati. Motivasimu harus benar dengan Tuhan. Motivasi harus selaras dengan Tuhan. Itulah yang disebut orang berintegritas. Orang integritas itu terkadang dari hatinya di sana. Bukan manipulatif. Kita ngomongnya indah, tapi hatinya kita itu berbeda. Tapi karena Tuhan tahu kedalaman hati kita, isi hati kita Tuhan tahu. Maka ketika beberapa kali saya berdiskusi habis ibadah atau apapun dengan teman-teman, selalu kita berkata, ayo mengikut Tuhan itu sebenarnya simpel. Hatimu dijaga. Ojo ngingkari Tuhan, merasa lebih pintar. Karena
sehebat-hebatnya kita kasih kalah dengan Tuhan. Ojo minta ini lebih baik kita apa? Kita ini lakukan bagian kita, belajar. Ketika kita merasa diri kita nggak bisa, belum bisa, kita harus belajar. Saya teringat saudara, saya SMA, SMP, SMA kelas 1, saya tuh ingin terus saudara. Tapi ketika saya melihat teman-teman pada nonton, akhirnya saya ikut-ikutan nonton. Jadi nonton nggak perlu belajar. Kalau ujian tidak siapin apa? Siapin contekan. Nah, ketika melihat teman-teman nonton dan saya ikut nonton, yang terjadi adalah apa? Berdampak kepada saya. Dulu saya suka belajar, jadi nggak mau belajar. Yang saya pikirin ketika ujian, siapkan contekan. Bagaimana caranya untuk menyiapkan supaya tidak ketahuan? Belajar. Ada orang yang menguji kecil-kecil di satu tangan atau apa? Caranya ada di mana? Taruh di paha, ada di mana? Segala macam. Yang cewek-cewek nanti tahu lah gitu kan. Ada musik aja kertas panjang, berlipat-lipat gitu kan. Segala banyak caranya. Tetapi dampak dari kita nyontek, suka nyontek adalah kita malas belajar. Sampai akhirnya saya lulus SMA, saya nggak berpikir. Tapi ketika saya mau tangkap di tangan Tuhan, percaya Tuhan, kemudian Tuhan suruh saya memilih cara Tuhan. Kalau aku Tuhan pakai saya, aku harus jaga hatiku supaya berubah semuanya. Jadi ketika aku lihat saya nggak mau nonton. Mungkin ya beliau pendeta ya mau nggak apa sekolah pendeta mau saya nonton. Saudara di asrama juga banyak yang nonton juga. Ada banyak yang nonton. Tapi apa? Kembali ke sikap hati gitu kan. Aku nggak mau nonton. Dan ketika saya mengambil sikap hati tidak mau nonton, akhirnya saya semangat belajarnya mulai muncul lagi. Belajar, apalagi saya kuliah itu apa? Sekolah arti itu, saya bukan latar belakang dari Kristen. Saya bukan latar belakangnya dari sekolah minggu. Kalau dari sekolah itu diceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Diceritakan, saya tidak ngerti tokoh-tokoh. Buka Alkitab itu ya lupa juga. Jadi kalau di kampus itu ada kuis atau dosen cerita ini tokoh ini, saya bingung gimana itu tokohnya sebenarnya. Kemudian kadang bukan ini, saya kadang buka Alkitab aja keliru saudara. Sebutkan ayat apa kitabnya di Perjanjian Lama, saya cari di Perjanjian Baru. Nggak nemu, ketinggalan apa? Saya nggak pernah sekolah minggu. Banyak saya percaya Tuhan itu hanya segera 1 tahun lebih baru percaya Tuhan. Kemudian sekolah kita. Di asrama, ketika di asrama mereka anak-anak yang teman-teman yang mereka itu dari sekolah minggu dari kecilnya di gereja pintar-pintar. Kuis itu nilainya bagus-bagus. Kalau kuis saya kalah. Tetapi saya terus kemudian saya lulus SMA nggak langsung kuliah. Saya kerja 4 tahun. Pikirannya duit sudah mulai terkontaminasi pikirannya duit. Nah kita buat anak-anak itu. Tapi karena saya punya prinsip hati saya ini, aku nggak mau nyontek. Semangat belajar itu tumbuh. Teman-teman itu sekali, 2 kali baca itu langsung hafal. Saya tidak sama dengan mereka. Jadi saya 4 kali baca baru bisa. Saya harus tahu diri saya, nggak seperti mereka. Saya baca. Sampai bahkan kalau tidur saudara, kalau bahasa Yunani segala macam itu, saya tidur kan tempat ranjang saya itu saya kan susun saya di atas, ranjang susun saya di atas. Jadi apa? Nempel tembok, di tembok saya tulis apa? Saya tempel di atas untuk hafalan. Di atas langit di plafon juga saya tempel di atas juga untuk hafalan. Jadi kalau saya tidur, nggak saya tidur miring ke kiri ada tulisan sambil membaca. Kalau kita tidur menghadap atas, ada rumus di atas atau ini, saya sambil membaca. Jadi membaca itu, menghafal itu ambil tiduran di atas ada tempelan kertas, ke kiri ada tembok juga ada tempelan juga. Sampai kali baru saya. Teman-teman 2 kali, 1 kali, jadi saya tahu diri saya. Saya tidak seperti mereka. Tapi semangat belajar saya itu tumbuh karena saya
hatiku apa? Aku ingin benar dilakukan. Aku jauh-jauh sekolah ke asrama untuk dibentuk. Kalau hidupku nggak berubah, percuma. Maka itulah sikap hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita. Ketika hati kita suci, kita akan melihat apa? Kalau Tuhan itu suci, maka kalau kita tahu bahwa Tuhan itu suci, maka kita menghadap perjumpaan dengan Tuhan harus suci. Kesucian bukan dikejar dari apa? Kita melakukan apa? Tapi berkenan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara, kesucian itu bukan karena kamu mandi 7 kali, kamu dibaptis 7 kali, berendam di sungai, seperti ada Naaman 7 kali ya, kan ada sungai itu, kamu sungai Kalimah, sungai Berantas, semuanya. Tetapi bagaimana engkau menyerahkan hatimu, merendahkan hati, maka Tuhan akan berkarya, Roh Kudus berkarya di hidupmu untuk menyucikan. Maka engkau bisa memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana kita sama dengan murid-murid? Datang ke gereja karena punya jawaban atas pergumulan. Ada di sini yang datang ke gereja karena ada butuh jawaban pergumulan. Dari kami kita cerita kemarin ya banyak yang oh di gereja ini aku menemukan jodoh, ya kan ada waktu reuni itu ngobrol-ngobrol itu kan di sini aku tidak mendapatkan ini, mendapatkan ini. Saudara, bukan itu yang harus menjadi bahan, tetapi adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana hidupmu diperbarui oleh Tuhan? Bukan kamu dapat jodoh, kamu dapat keturunan, kamu dapat ini adalah apa? Perbuatan Tuhan. Bukan kamu mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, itu karena jawaban-jawaban itu. Ada suatu kata kita belum mengenal pribadi Yesus. Kalau kita tidak dijawabkan bagaimana? Kadang Tuhan, maka saya terlihat kadang saya diskusi dengan istri saya. Ada lagu yang mana yang berkali-kali kau, yang mereka didepankan meskipun Tuhan menjawab doa kita, ya kan? Nah, meskipun apa itu, masa Tuhan tidak menjawab doa? Seperti protes dan kenapa? Oh Tuhan, kok lagu ini pujian ini akan meskipun doa kita terjawab, gitu kan? Tuhan kan pasti menjawab. Tapi kalau saya kembali, mungkin pencipta lagu ini dalam perkumpulan memandang dari sisi manusia merasakan dari jauh. Ya sudah, itu pilihannya dia saudara. Tapi kita harus tahu, kalau kita ke gereja itu karena jawaban atas perkumpulan kita, mari kita perbarui berdoa. Ke gereja harus berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan, mereka akan menjadi jemaat sini. Kalau aku dipilih uang, aku jadi jemaat. Kalau nggak dipilih uang, aku nggak jadi jemaat. Itu keliru saudara. Kalau engkau ingin berjemaat, kalau engkau ingin menjadi orang Kristen, ayo pegang Tuhan Yesus sumbernya. Bukan jawabannya. Kadang kita menggoda Cik Andre yang tidak datang ini manggonya saudara. Saudara, kalau kita hanya menghadapi manggonya tidak datang, paling dapatnya berapa sih? Tapi Cik Andre itu punya pohonnya. Sehingga ketika dia punya pohonnya, dia bisa membagi buah kepada kita semua. Ya kan? Buahnya itu bisa dibagikan kita. Tapi kita, kalau kita nggak punya pohonnya, paling kita hanya dapat apa? Sebatas yang kita bisa. 1 kilo, 1 kresek. Tapi Cik Andri itu bisa membagi ke kita. Terus ambilan, aku punya pohon dan nanti tahun depan ya tumbuh lagi, berbuah lagi. Ambilan yang bisa. Maka hebat sanggup sampai naikkan itu sampai ngambil. Dia pun terbatas ngambilnya nggak bisa semuanya. Ya kan itu kan terbatas. Sampai dia naikkan. Dari cita-cita yang lain, sanggup itu naik pintar itu. Luar biasa. Jangankan pohon mangga seperti itu, pohon kelapa aja bisa naik kok itu kan. Luar biasa dia kan kita juga itu kan. Nah, kalau kita hanya punya pengen buahnya, perbuatannya dari buah itu berbuah, tapi tidak dapat apa. Tapi Cik Andri itu dapat pohonnya,
punya pohonnya. Maka dia bisa ketika dia mengambil dia menikmati buahnya. Tapi buahnya itu berlimpah, dibagikan semua orang. Sehingga apa? Saya dapat, si dapat, si dapat, semua dapat semua. Sebabnya saya itu kamu bisa ngambil itu berapa? Saudara. Kalau kita itu mengenal Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kita bisa perbaikan pokoknya, pohonnya, maka bukan hanya kita menikmati buah perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita bisa membagikan berkat itu, buah itu kepada saudara kita. Maka itu harus kita pahami bersama. Karena kita mencari jawaban atas pergumulan, tetapi carilah Tuhan. Karena kadang-kadang pergumulan yang kita hadapi itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Kadang-kadang pergumulan itu Tuhan izinkan juga untuk menunggu supaya apa? Kita ini melihat kuasa Tuhan untuk melatih kita. Seperti cerita tadi Tuhan Maha dimakan codot itu kan sampai bingung kan, sampai kadang-kadang dari para codot, waduh ternyata ini balapan, ini kompetisi sampai jadi jauh dimakan codot, tak jaga-jaga, dimakan codot. Wah, Cilinda itu dapat persaingan ini dengan codot ini. Makanya yang mati daun matang, karena dimakan codot duluan ya kan, nunggu matangnya. Nah ini yang nunggu matang itu butuh matangnya, saudara. Nah saudara, jangan kita punya jawaban apa pergumulan jawaban itu. Tapi mari kita pegang iman yang berkualitas itu. Kita ada taat setia pada Tuhan Yesus, bukan taat setia kepada jawaban Tuhan, tapi kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak tahu. Tapi ketika kita berpegang taat setia kepada Tuhan Yesus, maka pasti Tuhan akan memberi berkat untuk kita. Kapan? Terserah Tuhan. Karena aku tahu Tuhan itu pasti memberi berkat. Kesembuhan, ya kan? Berkat. Yang Tuhan tunggu ini adalah kerinduan kita akan hadir. Bukan karena berkat jawaban Tuhan, bukan karena kesembuhan, tapi apa? Kita harus mencari, berjumpa, merasakan hadir Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus rindu hati kita yang tulus, bukan perhitungan untung dan rugi. Ayo kita koreksi diri kita. Ada orang yang ke gereja dan pengikut Kristus, aku dapat apa? Katanya, lek kita itu rajin ke gereja, maka aku ini ada kerjaan, coba banyak, tapi kok begini. Katanya, ya aku rajin ke gereja, aku cepat dapat ini. Katanya, saudara, kalau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, hanya berhitung untung dan rugi, mau itu. Di dalam Kristen bukan untuk berdagang untuk bisnis, tetapi hitung-hitungan matematika, hitung-hitungannya Tuhan dengan cara hitungan dunia itu berbeda. Cara dunia itu hitung-hitungannya adalah pasti 5 tambah 5 10. 100.000 kamu ambil untung 10%, kamu dapat 110.000. Tapi hitung-hitungannya Tuhan berbeda. 5 tambah 5 10, tapi hitungan itu bisa mungkin 20. Karena apa? Unlimited, yang ini tidak terbatas pikiran kita memahami Tuhan. Keuntungan kita mungkin kita berpikir akan mendapatkan sekian. Enggak, Tuhan akan berbagi. Mungkin kita beli secara matematika, aku untuk mendapatkan rumah, supaya aku dapat rumah, aku harus berpikir aku harus nyicil. Nah, gajiku sebulan itu penghasilanku sekian. Maka hitung-hitungan secara matematika, secara hukum ekonomi kan ada itu berapa persen ditabung, berapa persen kebutuhan ini segala macam. Jadi aku hanya punya kemampuan untuk menyicil, untuk menabung sekian persen untuk punya rumah. Jadi kalau aku ingin punya rumah, aku harus punya rumah segini, uang sekian dulu. Itu hitung-hitungannya, hukum ekonomi. Itu betul. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, hukum ekonominya tidak gitu. Tuhan berkarya lebih dari itu. Hitung-hitungan kita yang secara manusia, hitung-hitungan pengetahuan apapun tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Dan saya yakin
semua itu mengalami hitung-hitungannya Tuhan saat ini. Punya rumah, punya usaha, punya ini, punya itu. Karena kita nggak berpikir, kok aku bisa punya, kok aku bisa. Tapi ketika kita melihat, itulah karya Tuhan, karya yang besar Tuhan. Jadi harus lihat, itu Tuhan jangan kita merugi. Tetapi yang begini lagi, ketika begitu Tuhan, kita belajar bukan aku untuk tapi yaitu aku memberi, aku dapat apa. Tetapi mari kita belajar untuk berkorban untuk Tuhan. Belajar yang berkorban untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan. Jangan itu untuk bisa bagaimana saya beri. Apa yang Tuhan kasih ke surga beri. Apa yang Tuhan suruh beri. Itu arti korban. Jadi kita manci. Kalau untuk rugi manci. Kalau kita berbicara untuk rugi kan kita seperti apa? Kita investasi. Kalau kita untuk rugi kan kita wah ini prospeknya jelek. Aku nggak akan masuk situ. Oh nggak saham. Tapi ikut Tuhan itu bukan berbicara saham, bukan manci, bukan bisnis, bukan apa, tetapi apa yang dapat aku balas Tuhan selain dengan Tuhan apa? Kalau mau memberi, kalau Tuhan suruh beri, seperti janda miskin yang memberi persembahan, apa yang dia punya diberikan. Tuhan katakan ini, engkau berkenan. Karena Tuhan nggak bilang juta, tapi apa? Kerelaan memberi kemampuan. Jadi bukan berbicara untung dan rugi, tetapi berbicara kerelaan dan ketulusan kita dalam kita memberikan korban. Rugi. Kedua, saudara, carilah Tuhan Yesus karena kasih, bukan karena kebutuhan. Lek kita butuh, kita cari Tuhan. Lek nggak butuh, ya. Kadang-kadang kita seringkali kan aku lagi nggak ini untuk bisa memilih, aku tak puasa sampai bahkan doa puasa kepergian untuk mendapat jawaban. Jadi ketika kita butuh aja kita sungguh-sungguh, nggak boleh mengurangi kualitas. Wis kita cari bagaimana Tuhan aja, cari kasihnya Tuhan, cari Tuhan Yesus karena kita mengasihi Dia. Jadi bukan karena aku butuh aku, tapi aku mengasihi. Engkau menyembah Tuhan, engkau memuji Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, itu karena aku mengasihi Tuhan, bukan karena kebutuhanku. Kalau kita berbicara kebutuhan, kita itu egois. Masih berbicara aku. Padahal kan kalau kita di dalam Tuhan, akunya semakin rendah, semakin kecil, Tuhannya harus semakin besar. Jadi akunya ya sudah jelas, Tuhan yang semakin besar. Percayalah, karena tindakan-tindakan iman kita inilah yang akan menentukan hidup kita ke depan. Apa yang kita pikirkan sekarang dan kita kerjakan sekarang itu berpengaruh ke depan. Kalau kita untung dan rugi berpikirnya, maka kita akan selalu melakukan segala sesuatu untuk. Kalau kita melakukan mencari ketika aku butuh, maka Tuhan kita akan merasakan kok enggak dijawab. Carilah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena aku punya kebutuhan, tapi aku karena mengasihi Tuhan. Maka ketika kita mencari Tuhan, pohonnya, maka buahnya itu akan diikuti. Dan sekarang dapat perumpamaan dengan buah tadi Pak, kita katakan kalau kita ada buah dapat kebutuhan itu dapat, mari kita cari Tuhan supaya kita mendapatkan. Saudara, rindu dan mengasihi Tuhan Kristus dengan tulus bisa kita dipaskan dengan cara yang tak bisa diberi dunia. Kalau kita memiliki kerinduan dan ketulusan di dalam kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Dipuaskan dengan apa? Dengan cara yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dunia menawarkan apa? Tidak akan pernah bisa membeli dengan sejahtera, sukacita. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itulah yang akan memuaskan kita. Kalau kita
rindu dan mengasihi Tuhan dengan tulus, maka damai sejahtera Tuhan itu akan diturunkan, diberikan kepada kita. Jadi damai sejahtera itu bukan berbicara situasi kondisi, tapi dari Tuhan. Kemarin habis suatu rekor saudara kita, kemarin itu hari Senin itu besuk 4 tempat saudara. Ini jiwa saudara 4 tempat saudara, ini jiwa. Jadi besok itu pilih jiwa 4 tempat sampai pulau jam berapa, hujan semangat sekali pilih jiwa saudara. Tapi dari situ kita sama ngobrol ya bisa sharing di sini. Nah itu satu keindahan saudara kita. Dan ini tidak bisa dibeli dengan kita punya apa itu. Padahal apa? Sederhana. Tapi ya nggak bisa dibeli karena kita berpikir iya kan ini ya ngobrol bisa. Itu bisa ada rasa yang berbeda, bisa ada satu kebersamaan. Maka kita ayo kapan-kapan kita pergi lagi. Ayo. Kemarin saya mau pergi atau mau tak ajak, waduh besok pagi nanti sampai malam lagi susah. Jadi apa? Terus kalau tak jalan ke sana siang aja, rencana sore nanti pada berani nanti mana sana mampu sini. Jiwa ini di situ ada lagi, di sana lagi. Wah, tidak selesai. Terus aku tanya aja, seriang aja. Kebersamaan ketika kita ini dipersatukan oleh kasih dan kita bersatu itu kebersamaan itu kan dengan hati yang tulus itu indah. Bukan karena kita berbicara, aku dapat apa sih? Enggak. Tapi kita belajar apa? Untuk kita bersama itu nilai pakai sama kata. Kebersamaan itu nilainya itu mahal. Tidak bisa dihitung dengan nilai kebersamaan itu. Maka ayo kita berpikir, kita ini dipersatukan. Kasihilah Yesus kepala kita mengasihi Tuhan Kristus, saling mengasihi satu sama lain. Rindu dan mengasihi Tuhan Kristus dengan tulus, disitulah hidup kita dipuaskan dengan cara yang tak bisa diberi dunia. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 31 karena demikian. Adapun Allah jalannya sempurna. Jadi Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berrindu padanya. Jalan Allah sempurna. Jadi kalau kita ikuti jalan Tuhan sempurna, tidak akan sampai tersesat. Kalau kita ikuti jalan manusia atau kita ikuti jalan teknologi, bisa menyesatkan. Siapa yang pernah kita jalan mengikuti map itu tersesat? Nah, ayo ada nggak yang nggak pernah tersesat? Saya berapa kali tersesat sudah. Tapi ini juga membantu. Tersesatnya dengan tidak akurasi dengan sesatnya itu lebih banyak akurasinya, ya kan? Tapi kita juga pernah disesatkan oleh teknologi. Saya berapa kali sampai 100 meter belok kiri, 100 meter usaha aku mau suruh belok kiri, ya kan itu kan. Nah, pernah nggak siapa ada yang sampai dia itu apa suruh belok apa namanya, ternyata lewat masuk pintu tol sepeda motoran, ya kan. Sampai ada yang peristiwa itu pernah di daerah Mojokerto atau di mana, ya apa di daerah Indonesia nggak tahu, mobil itu naik jembatan itu belum terputus, belum nyambung, tapi ngikutin map malam-malam gelap-gelap itu akhirnya terjun dari atas. Dan berapa banyak ada yang mengikuti sampai masuk hutan, saudara. Saya ketika pelayanan di Gunung Emas, ya kan, di daerah Jember sana, di Gunung Emas, sampai masuk pesawat sudah malam, hujan, saya berdua dengan istri saya bawa mobil, ngikuti Google, ya kan, Google-nya belok ini sahabat, belok gelap, kuburan lagi, kan itu dia daripada mundur. Apa ini dari maju ya sampai ketemu orang, ternyata nemu jalan besar gitu. Tapi lewati sawah, lewati kanan kiri kuburan, segala macam lewati seperti itu. Di Bali apa saya nggak Bali berarti naik ini belok kiri, jalannya sama hanya satu mobil lewat ya, nanti lagi bisa. Saya pernah ke Dieng, dari Dieng itu kan kita mau ke Semarang.
Ya baca dari dia ke Semarang. Coba lihat Google, dilihat tuh. Saya berpikir kalau dari dia itu sampai lewat jalan saya berangkat, itu sampai Semarang bisa 5 jam. Jadi coba ada jalan pintas enggak yang bisa lewat itu? Oh ada, istri saya, bisa. 1,5 jam, ya coba tak ikutin. Jalannya saudara. Untuk siang hari dan malam hari saya berani berlari itu kan. Jalannya luar biasa. Ini benar-benar off-road itu jalannya. Sudah ini jalannya sempit. Kita naik puncaknya gunung itu baru turun sempit segala macam. Tapi 1,5 jam dari Candi Arjuna itu sampai ke Semarang hanya 1,5 jam. Cepat saudara, tapi luar biasa. Saudara kita nih, jalan Tuhan itu sempurna. Jalan teknologi bisa tidak sempurna. Jalan manusia tidak sempurna. Jalan Tuhan adalah murni, suci. Jadi manusia suka meleset kadang, ya kan? Lihat situasi kondisi. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Berlindung pada manusia belum tentu ada jaminan, tapi Tuhan memberi jaminan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini jaminan. Maka ayo kita kembali. Kalau ini kita menemukan jalannya Tuhan, kita mendapatkan janjinya Tuhan, kita mendapat perlindungan dari Tuhan, hati kita harus murni, tulus di hadapan Tuhan. Karena ketika kita murni dan tulus di hadapan Tuhan, suci, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka perbuatan-perbuatan Tuhan, karya Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Tapi kalau kita motivasinya adalah perbuatan Tuhan untuk kita percaya, maka hanya mendapatkan itu. Tapi ada waktu yang tidak akan berubah, itu akan kecewa. Tapi Tuhan yang tidak pernah mengecewakan.